Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Florin Syariah Tatarijan, NPM 1917051011. Saat ini saya akan melanjutkan presentasi daripada tugas 2, yaitu ke tugas 3, mengenai non-deterministic finite automata atau yang sering disebut dengan NFA. NFA ini adalah salah satu bagian daripada finite state automata atau FSA yang disebut sebagai otomata berhingga. Kenapa dia disebut sebagai otomata berhingga? Karena dia memungkinkan itu satu simbol itu mengalami transisi ke state tujuan itu lebih dari satu state tujuan. Kalau dia DFA kan dia itu hanya memiliki satu state tujuan. Kemudian dalam artian lain itu di NFA itu terdapat arus yang dapat menuju ke lebih daripada satu state tujuan atau tidak sama sekali. Sedangkan kalau dia di DFA itu dia harus memiliki setidaknya satu state tujuan. Kemudian ada state selanjutnya itu dapat dipilih secara acak. Kemudian ada seluruh state selanjutnya itu dapat dipilih secara paralel. Ada beberapa definisi formal daripada NFA. Ada 5 tuple. Yang pertama itu adalah key yang merupakan bagian daripada seluruh state. Kemudian ada lambang sigma yang merupakan adalah input daripada state. Ada fungsi transisi di mana nilai fungsi transisi itu sama dengan nilai key dikali nilai sigma. Itu nilainya adalah 2 pangkat key. Kemudian ada nilai S yaitu state awal. Dia itu key 0 di mana key 0 ini merupakan elemen daripada key. F ini adalah impunan keadaan akhir daripada key. Representasi grafis NFA itu sama halnya dengan DFA. NFA itu diwakili oleh diagram graf yang disebut sebagai diagram keadaan. Keadaan awal itu dilambangkan dengan busur masuk tunggal yang kosong, sedangkan keadaan akhir itu ditunjukkan oleh lingkaran ganda. Contoh NFA yang pertama, di sini saya menggambarkan 2 state yaitu key 0 dan key 1. Saat key 0 mendapatkan inputan 0 dan 1, dia kembali ke key 0. Saat key 0 mendapatkan inputan 0 juga, dia ke key 1. Kemudian ada soalnya yaitu temukan nilai string itu yang diakhiri dengan 0, yaitu pasti dia berakhir di key 1. Pemisalan yang pertama, kita misalkan bahwa stringnya itu adalah 100. Apakah 100 ini dapat diterima oleh NFA yang di atas? Saat nilai key 0 menginput nilai 1, dia kembali ke key 0. Dan saat dia menginput nilai 0, dia ada 2 state yaitu key 0 dan key 1. Key 0 dan key 1. Kemudian saat key 0 itu memuat input 0, dia kembali ke key 0. Dan saat dia membuat input 0 juga, dia bisa kembali ke key 1. Sedangkan saat key 1 membuat input 0, dia mengalami himpunan kosong karena key 1 ini adalah state terakhir. Maka string 100 ini dapat diterima oleh NFA yang di atas. Kemudian ada pemisalan yang kedua yaitu dengan nilai string 0 dan 1. Saat key 0 memuat nilai 0, dia itu ada 2 state yaitu key 0 dan key 1. Kemudian saat key 0 memuat nilai 1, dia itu ke key 0. Sedangkan saat key 0 memuat nilai 0, dia bisa ke key 1. Saat key 1 memuat nilai 1, dia adalah kehimpunan kosong karena key 1 adalah state terakhir. Di sini string 01 tidak dapat diterima oleh NFA karena ada catatan di sini, suatu string akan diterima oleh NFA apabila rangkaian tersebut setidaknya memiliki satu state akhir. Sedangkan di state akhir di string 01 itu adalah key 0 yang bukan merupakan state akhir daripada NFA yaitu key 1. Kemudian ada contoh NFA yang kedua. Di sini soalnya adalah temukan string yang dimulai dari nilai 0. Di sini saya misalkan ada 001 dan 101. Ini adalah merupakan NFA-nya yang sampai sini. Kemudian saat nilai string itu bernilai 001. Percobaan pertama.
Saat Q0 menuju 0, dia ke Q1, berarti benar ya, karena di sini dia dimulai dari nilai 0. Kemudian saat Q1 itu memuat nilai 0, dia kembali ke Q1. Kemudian saat Q1 nilai 1 juga ke Q1. Saat Q1 memuat nilai 1 itu ke Q1. Berarti dia berakhir di state terakhir, dia benar juga. Kemudian saat nilai string itu bernilai 101. Saat nilai string itu bernilai 101. Saat dia bernilai 1, nilai Q0 itu sudah ke himpunan kosong. Sedangkan syarat NFA itu setidaknya harus memiliki satu atau lebih state tujuan. Sedangkan di sini sudah himpunan kosong, dan di sini persyaratannya juga bukan dimulai dari 0, melainkan dari 1. Di sini dia dikatakan sebagai konfigurasi yang mati atau konfigurasi yang kosong. Maka dari situ kita bisa menambahkan state kosong, yaitu nilainya dengan Q2. Kemudian ada dinamakan dengan konstruksi NFA yang menerima string over yang memiliki panjang 2 string. Jadi di sini kita memuat nilai. Di dalam string itu kita memuat nilai 0 dan 1 yang memiliki setidaknya panjang 2 string. 2 string ini maksudnya 00 atau 01 atau 10, itu maksudnya 2 string. Jadi di sini misalkan saya membuat contoh ada NFA berikut. Kemudian ada di sini percobaan string pertama itu nilainya 00. Jadi di sini ya benar ya, ada nilai 0 atau 1 dan panjangnya itu 2 string. Jadi saat Q0 itu memuat nilai 0, apakah nilai 00 ini dapat diterima oleh NFA yang di atas? Kita buktikan saat Q0 bernilai 0, dia kembali ke Q1. Ya, saat Q1 bernilai 0, dia ke Q2. Benar, karena dia berakhir di state tujuan, benar. Dan inputan ini dapat diterima oleh NFA yang di atas. Kemudian saat string itu bernilai 001. Saat Q0 mendapatkan nilai inputan 0, dia ke Q1. Saat Q1 mendapatkan inputan 0, dia ke Q2. Saat Q2 mendapatkan inputan 1, dia ke himpunan kosong. Itu salah, karena dia harus memiliki setidaknya satu state tujuan. Sedangkan di sini dia mengalami dead configuration atau himpunan kosong. Kemudian ada NFA dengan contoh yang ketiga. Di sini NFA contoh yang ketiga, kita akan membuat suatu NFA dengan soal, yaitu memuat nilai string. Jadi soal yang pertama, seluruh string itu berakhiran dengan nilai 1. Jadi nilainya itu pasti 1, terakhirnya di 1. Kemudian contoh yang kedua, seluruh string itu memuat nilai 0. Ada nilai 0, ada nilai 0, ada nilai 0. Kemudian contoh yang ketiga, seluruh string itu memuat nilai 1, 0. Memuat nilai 1 atau 1, 0, 1, 0. Pasti 1 dan 0. Kemudian ada yang dinamakan dengan epsilon NFA. Epsilon NFA itu adalah NFA dengan transisi epsilon, sangat serupa dengan struktur NFA yang tidak memiliki epsilon. Aspek perbedaannya itu hanya terdapat pada pendefinisian fungsi transisi. Terdapat satu transisi yang memetakan epsilon dari suatu state ke state akhir. Epsilon transisi itu memungkinkan adanya transisi antara input kosong atau empty dari state. Kemudian ada konversi daripada NFA ke DFA. Jadi setiap DFA itu adalah NFA, tetapi setiap NFA itu belum tentu adalah DFA. Kenapa? Karena DFA itu hanya punya satu state tujuan, sedangkan NFA itu bisa satu ataupun lebih. Tetapi ada DFA yang setara atau ekuivalen dengan setiap NFA. Jadi di sini ada beberapa fungsi transisi. Fungsi transisi daripada DFA itu adalah Q kali sigma itu sama dengan Q. Sedangkan fungsi transisi daripada NFA itu adalah Q
Q kali sigma sama dengan 2 pangkat Q. Maka DFA ekuivalen dengan NFA. Contoh yang di sini saya buat, ada string yang memuat nilai 01 yang dimulai dari nilai 0 dengan inputan yaitu 0 dan 1. Jadi ini adalah gambar daripada NFA-nya. Kemudian kita gambarkan tabel dengan inputan 0 dan 1. Saat Q0 masuk ke inputan 0, dia menuju ke Q1. Saat Q1 inputan 0, dia ke Q1. Saat Q0 inputan 1, dia tidak ada, berarti inputan kosong. Saat Q1 menuju inputan 0, dia kembali ke Q1. Saat Q1 menuju inputan 1, dia ke Q1. Kemudian kita buat tabel DFA-nya, yaitu dari sini sampai sini itu sama tabelnya, dari sini sampai sini. Nah, yang kita ubah di sini ada namanya himpunan kosong. Jadi kan di NFA itu, di DFA itu dia tidak boleh memiliki yang namanya himpunan kosong. Dia setidaknya harus mempunyai satu state tujuan. Jadi di sini kita membuat nilai himpunan kosong itu sama dengan Q2. Berarti di sini ada 3 state, Q0, Q1, Q2. Berarti kita tambahkan Q2 di state yang ketiga, yaitu saat Q2 itu bernilai 0, dia kembali ke Q2. Saat Q2 bernilai 1, dia adalah bernilai ke Q2. Kenapa dia kembali ke Q2? Karena Q2 itu adalah dead state atau time state, yang merupakan state yang mati, yaitu yang bernilai kosong. Kemudian kita gambarkan DFA sebagai berikut. Selanjutnya adalah contoh pertama dari konversi NFA ke DFA. Di sini string memuat inputan 01 dan berakhir dengan nilai 1, dengan inputan adalah 0 dan 1. Berikut adalah gambar daripada NFA. Saat Q0 inputan 0, dia ke Q0. Saat Q0 inputan 1, dia ke Q0, Q1. Jadi dia berupa himpunan. Saat Q1 inputan 0, dia himpunan kosong karena dia merupakan state terakhir. Begitu pula dengan Q1 saat inputan 1, dia himpunan kosong. Lalu ini kita buat langsung ke tabel DFA. Saat Q0 bernilai 0, dia tetap Q0, tidak masalah. Kemudian saat Q0 bernilai 1, di sini ada 2 state. Jadi di sini di DFA itu kita harus menggunakan satu state, yaitu single state. Jadi di sini nilai Q0 dan Q1 itu adalah single state. Kemudian di sini kan ada 3 ya. Ada 2 state yang mewakili, ada Q0 dan Q0 Q1. Kemudian kita buat tabel Q0 Q1. Saat Q0 Q1 itu mengalami inputan 0, dia ke Q0. Kenapa? Karena saat dia Q0 Q1, di sini kan tadi kan sudah dibilang nilai fungsi transisi itu kita kaliin, berarti kita gabungin. Berarti Q0 gabung Q1, berarti Q0 Q1. Kenapa dia Q0? Karena Q0 gabungan daripada himpunan kosong menjadi Q0. Kemudian kenapa dia Q0 Q1? Karena saat Q0 Q1 gabung Q0 Q1 berarti dia Q0 Q1. Sini Q0 Q1 ya maksudnya. Jadi di sini saat nilai Q0 Q1 inputan 0 itu bernilai Q0 karena Q0 gabungan himpunan kosong itu sama dengan Q0. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah contoh kedua dari konversi NFA ke DFA. Di sini kita temukanlah ekuivalensi daripada DFA dari NFA berikut. Di sini kita memuat 3 state yaitu A, B, dan C, dan 2 inputan A dan B. State pertama itu nilai A, state terakhir itu nilai C. Berikut adalah gambarnya. Kemudian kita buat fungsi transisinya. Saat dia nilai A, inputannya itu A, dia ada himpunannya itu A dan B. Begitu pula selanjutnya dari tabel ini kita buat gambarnya, kemudian kita langsung buat ke tabel DFA. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan ada 2 state. Ini kita jadikan menjadi single state ya di DFA.
Berarti saat inputan A saat nilai state A mengalami inputan A, dia di AB. Saat state A mengalami inputan B, dia di C. Kemudian di sini langsung kita buat ada 3 state. Berarti kita lanjutkan ke state AB. Saat state AB inputan A, berarti A, B. Berarti nilai saat state AB itu inputan A, berarti A, B gabungan A sama dengan AB. Saat dia inputan B, C gabungan B jadi BC. Kemudian di sini ada state yang baru lagi, yaitu BC. Di sini kita buat BC, B dan C. Kemudian A gabungan himpunan kosong itu sama dengan A, B gabungan A, AB sama dengan AB. Kemudian ada state baru lagi yang dinamakan state C di sini. Kemudian ada state C, saat dia nilai A itu di sini dia himpunan kosong kan, berarti kita harus buat state baru, yaitu state D. Kemudian saat nilai C itu nilai B, yaitu AB. Saat nilai D itu nilai A dan B, dia bernilai D karena dia merupakan dead state atau temp state. Berikut adalah gambar DFA dari tabel berikut. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya mengenai tugas 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.